Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illa wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, lahir dan batin kepada kita semua. Sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hamba yang taat yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Sebagai manusia, kita tahu bahwa kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Kita diciptakan untuk hidup berdampingan dan saling membantu. Oleh karena itu, kita tidak dapat melakukan semuanya sendiri, tetapi juga memerlukan bantuan orang lain, meskipun bantuannya sangat sedikit. Jadi, agar semuanya berjalan dengan baik dan kita dapat saling membantu dengan tulus, kita harus menjaga kerukunan di antara umat manusia, baik untuk kerabat, tetangga, dan teman. Jangan sampai kita saling dendam hanya karena hal yang tidak perlu dibesar-besarkan. Misalnya, kita tidak boleh menyimpan dendam atau permusuhan terhadap saudara-saudara kita. Janganlah menyimpan dendam. Bahkan jika Anda terluka karena mereka, kita tidak boleh sampai menyimpan dendam terhadap mereka. Karena itu, dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi hitqakum innallahu alimun khabir, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Seperti yang sudah dijelaskan dari surat di atas, kita diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, tetapi kita harus terus membangun silaturahmi. Sudah jelaskan dalam ayat di atas, orang yang paling mulia di matanya bukan dari warna kulit, wajah, ataupun yang lainnya, tetapi yang paling penting adalah pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tidak saling menyapa dengan tangga atau saling belum kenal dengan tangga sendiri. Kita harus menjalin silaturahmi. Jangan sampai kita saling bermusuhan, tawuran, atau bergosip dengan teman. Allah sudah menjelaskan dalam ayat 10 dan 17 di surah Al-Hujurat yang bunyinya, Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun, yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Dari surat ini kita mengetahui bahwa jika terjadi perselisihan atau permusuhan, kita harus menyelesaikan perselisihan tersebut sebagai teman yang baik. Dan dijelaskan juga bahwa ini termasuk ketakwaan kepada Allah SWT yang menghasilkan rahmatnya.
Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la baghdab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadakum ya'kula lahma himitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagai prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagai yang lainnya. Apakah ada di antara kamu yang suka makan daging saudara yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Dari ayat ini dijelaskan bahwa melebih-lebihkan permasalahan orang lain dan mencari-cari kesalahan orang lain adalah dosa, dan sama dengan memakan daging bangkai saudara sendiri. Kita tahu bahwa daging bangkai adalah haram dan dosa. Oleh karena itu, kita tidak boleh bergosip atau mencari kesalahan orang lain. Namun, karena Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Pengasih, maka kita wajib memohon ampun kepada Allah sebagaimana dosa-dosa yang telah kita lakukan diampuni oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, kita harus menjaga keharmonisan di antara kita sendiri, tanpa dendam atau rasa cemburu. Setiap kali kita membuat kesalahan, kita harus merenung untuk kita sendiri dan menasihati satu sama lain. Hal ini dapat menghindari perasaan dendam dan rasa cemburu terhadap orang lain, sehingga dapat menjalin kerukunan antar sesama. Dalam suatu hadis dijelaskan juga bahwa perumpamaan kaum mukmin adalah cinta mencintai, sayang menyayangi, dan bahu-membahu, bagaikan satu badan atau ibarat satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh anggota tubuhnya yang lainnya ikut merasakan sakit juga. Dengan itu, kita tidak bisa tidur dan demam. Makna dari hadis tersebut yaitu, jika kita tidak menjaga kerukunan antar sesama, itu akan membuat kita terpecah belah dan menjadi tidak tenang. Seperti saat ada saudara kita yang terkena musibah, maka kita juga merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita, sehingga membuat kita ingin menolongnya. Kerukunan antar suku, golongan, dan bangsa sangat dianjurkan oleh Allah SWT untuk menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat. Kerukunan ini mencegah konflik dan perpecahan yang berdampak buruk bagi kelangsungan hidup manusia. Kerukunan hidup adalah suasana di mana sesama manusia menjalin saling pengertian dan persatuan, baik secara individu maupun kelompok, tanpa terhalang oleh sifat material, pemahaman, atau perbedaan kelompok. Rasulullah SAW memberikan contoh yang baik bagaimana Ansor dan Muhajirun bisa menjalin hubungan baik dan bersahabat saat itu, padahal mereka tidak memiliki hubungan kekerabatan. Hal ini juga dimungkinkan karena ajaran Islam yang mulia. Mereka bergandengan tangan untuk membangun berbagai kepentingan masyarakat Madinah dan berjuang bersama-sama untuk menyelamatkan cahaya Islam dari berbagai serangan dan sabotase oleh orang-orang kafir. Harmoni adalah modal utama bagi pembangunan berkelanjutan kehidupan negara. Tanpa adanya saling menghormati antar manusia, pembangunan tidak akan sempurna. Saling memahami, menghargai, dan secara umum adanya visi yang menghilangkan segala bentuk perbedaan dapat menciptakan bentuk harmoni yang dinamis. Sikap ini perlu ditumbuhkan baik secara vertikal pemerintahan dan rakyat maupun horizontal antar anggota masyarakat. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan.
Pada kesempatan ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah SWT yang maha benar. Dan yang salah, hilaf, atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan, hilaf, dan dosa. Akhirul kalam, subhanallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.